Hai guys, jumpa lagi di Rasa Prima. Melihat apa yang dirasakan, merasakan apa yang dilihat. Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima. Saat ini kita berada di Laneo Cafe and Eatery ya, bersama nanti saya sebut sebelum ya, nanti nyebutnya bersama siapa ya. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai dengan teman saya yaitu Kang Denny. Nama lengkapnya itu adalah Denny Stefanus Flor. Wah, nanti aku mau tanya dulu. Ini kayaknya bule, rada-rada bule namanya ya. Ya Kang Den, memangnya ada bulenya nih? Sebenarnya ini berasal dari kakek saya. Kakek saya Jerman. I see, ya. Nenek saya Ambon Putih. Oh, gitu. yes, oke, ya. Dari situlah Indo-Indonya gitu. Indonya ya. Makanya emang agak-agak Indo ya. Oke. Nah, aku panggilnya Mas Denny aja ya. Boleh. Mas Den, sebelum jadi chef di Laneo itu jadi chef di mana? Oke, sebelumnya aku ini kalau untuk di restoran baru pertama kali. Sebelumnya mulai dari tahun 2008 sampai 2021 itu di hotel. Iya. Gitu. Aku pernah di Yellow Pascal, pernah di Santika Group, pernah di Accor Group, pernah di beberapa lokal, cuma yang the most memorable pada saat di Bali. Di Bali ya? Ya, Patra Bali. Patra Bali. Iya. Kenapa memorable-nya kenapa? Karena di situ aku dilatih dan bekerja di number one chef Indonesia, namanya Chef Henry Alexi Bloom. Oh, iya. Mas Den, kenapa memilih profesi sebagai seorang chef? Apakah terjerumus atau terinspirasi oleh apa gitu? Well, sebenarnya ceritanya agak panjang nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampai sore juga aku betah, nggak apa-apa. Iya. Wah, bagus sekali warnanya ya? Iya. By the way, ini namanya Refresh in the Raw. Ya, Refresh in the Raw. Refresh in the Raw. Ya. Silahkan dicoba dulu. Oke. Mas Den, aku cicip ya? Oh iya, silahkan. Gimana Kak rasanya, Kak? Mantap, so refreshing banget. Tadi namanya apa tadi namanya? Refresh in the Raw. Refresh in the Raw. Well, minuman ini adalah the most best seller di sini. Ya, ingredientnya dari orange, peach, mint, sama beberapa sirup andalan kita gitu, yang nggak bisa kita deskripsikan dengan rahasia, nggak bisa diungkapkan. Gitu. Emang enak banget tapi ini dan benar-benar menyegarkan banget lah. Gitu, sesuai namanya kan Kak ya, Refresh in the Raw. Gitu. Terus uniknya minuman ini nggak habis-habis udah minum. Benar-benar kali dia masih ada. Iya, betul. Karena basically es dan mencair, masih ada lagi. Back to cerita ya, aku sekolah food and beverage. Jadi di sekolah itu tuh belajar makanan dan minuman. Cuma pada saat itu aku ngerasa kayak posisi kerja di dapur itu kayak buat cewek gitu. Jadi aku memperdalam itu minumannya gitu. Jadi bartender. Jadi dulu sempat merasa begitu ya, kayaknya profesi cewek gitu ya. Profesi cewek gitu. Kebetulan di sekolah juga banyaknya cewek kan, gitu. Jadi aku lebih baik jadi bartendernya aja lah, memperdalam ke situ. Sampai lulus sekolah, aku pernah jadi bartender, pernah kerja juga di dunia malam di klub. Dari waiter sampai junior bartender lah gitu. Tapi ternyata fisik nggak kuat gitu. Waduh. Fisik nggak kuat gitu karena masuk sore pulang subuh, pulang subuh. Akhirnya banting setir lah untuk ke dapur. Justru dari situ turning point itu gitu. Masuk ke dapur, pertamanya di restoran jadi junior cook gitu. Junior cook, seiring berjalannya waktu masuk ke hotel, terus sampai sekarang. Oke, iya. Nah, kalau spesialisasinya di masakan apa, Mas Den? Nah, pada saat aku udah masuk ke dunia kulineri dapur, yang diperdalam itu sebenarnya passion aku adalah di Nusantara. Di Nusantara. Kenapa di Nusantara? Jadi gini, masakan entah Nusantara entah Western itu ada dua, ada otentik dan identik. Gitu. Identik itu yang udah ala-ala campuran, chefnya mau buat seperti apa. Tapi kalau yang otentik itu yang benar-benar resep aslinya dari daerah itu tersebut. Nah itu yang aku kejar. Oke. Aku kejar itu masakan Nusantara
Nusantaranya yang otentik seperti apa. Tapi semenjak aku pernah kerja di Accor Group, aku tempatnya di section Western. Iya. Gitu. Jadi keterusan aja masak Western. Oh, iya iya. Jadi kalau sebelah spesialitinya apa ya Western dan Nusantara. Oke, sip. Ya. Nah, kalau di titik mana sih Mas Denny merasa bahwa gue tuh memang bener-bener ini cocok jadi chef, atau mulai sejak kapan orang-orang mengenal Mas Denny itu sebagai seorang chef? Nah, dimulai cocoknya itu sebenarnya pada saat aku masuk ke banting setir dari beverage, banting setir ke food kan, masuk restoran hingga akhirnya ke hotel. Nah, pada saat transisi itu belajar lagi kan dari nol di dapur. Aku sempat ngalamin namanya kerasnya dunia dapur lah gitu. Zaman dulu zaman sekarang beda gitu. Nah, zaman dulu untuk mendapatkan sebuah ilmu tuh harus kasarnya di dulu gitu ya. Oh, malah gitu juga kan? Gitu juga gitu. Ya? Ya, kalau lihat acara luar seorang chef galak tuh emang bener gitu ya. Healthy gitu. Nama acaranya itu sangat sangat memprestasikan. Betul, that's real gitu. Memprestasikannya. Sempat ngerasa kayak cocok nggak ya sebenarnya di dunia kitchen kulinari gitu. Tapi akhirnya aku berpikir kayak kalau aku nggak di dunia kitchen, aku mau kerja apa lagi gitu. Jadi ya udahlah, dalamin aja di situ 1 tahun 2 tahun. Nah di tahun ketiga aku udah mulai ngerasa kliknya gitu, ada passionnya muncul keluar gitu di situ tuh. Sehingga berlanjut sampai sekarang. Gitu. Nah kalau chef yang diidolakan atau yang menjadi role modelnya Mas Denny siapa? Sebenarnya kalau chef yang diidolakan itu banyak gitu, tapi yang benar-benar aku idolain itu ya itu tadi yang aku bilang mentor aku sebelumnya, yang di Patra Bali, yaitu Chef Andre Alexi Bloom. Kenapa aku mengidolakan dia ya? Karena dia banyak beberapa signature dish-nya yang local dish atau Indonesian cuisine tapi goes to fine dining. Gitu. Ada beberapa signature dish yang pakai bahan-bahan otentik, pakai menyan, pakai ini, pakai ubi ungu. Gua nggak kebayang pakai menyan. Iya betul. Kalau ubi ungu masih make sense bagi Masih aku. make sense. Iya. Itu aku sangat mengidolakan dia. Iya. Mau ngomong menyan sedikit Mas. Ya. Menyan tuh jadi rasanya gimana tuh kalau ditambahin ke masakan itu? Sebetulnya aku untuk masak menyan belum pernah, tapi yang aku lihat dari signature dish-nya beliau pada saat itu, jadi menyan itu dimasukin sedikit hanya untuk flavor, hanya untuk wewangian atau aftertaste-nya lah seperti itu. Gitu. What kind of dish yang menggunakan menyan itu misalnya? Itu salah satu signature kalau nggak salah ya, nanti bisa dicari juga. Dia pakai perpaduan antara daging, steak dengan menyan, terus dengan ubi ungu dan beberapa saus gitu. Ya. Unik juga ya. Nah, kalau di Laneo ini, Mas Denny, ada nggak ya sih masakan yang memang benar-benar Mas Denny kreasikan khusus untuk Laneo gitu? Oke. Jadi sebenarnya untuk di Laneo ini ada beberapa yang aku kreasikan, tapi sebenarnya nggak aku juga sendiri. Di sini juga ada Chef Ade yang sangat membantu dari awal sehingga terbentuknya beberapa menu untuk di sini gitu ya. Aku hanya menambahkan beberapa dan ikut meng-R&D-kan, kalau kita nyebutnya mah kita lebih tajemin lagi rasanya, kita tajemin lagi presentasinya seperti itu. Tapi yang spesifik dari aku, kalau dari appetizer ada Vietnam Spring Roll, kan itu makanan favorit. Biru ya, warnanya agak biru-biru kan? Putih-putih biru itu ya Vietnam Spring Roll. Kalau dari main course-nya, westernnya aku punya di sini itu jadi signature dish-nya adalah Laneo Special Burger. Kenapa burger? Karena aku juga penyuka burger. Terus aku juga punya usaha burger. Dan burger itu turning point banget buat aku, mungkin dikenal orang ya. Gitu, karena dari burger itu sendiri, usaha burger itu sendiri yang menjadikan orang banyak mengenal aku juga gitu. Mas Dan, tadi kan udah ngomong profesi ya. Betul. Udah ngomong jadi chef nih. Aku sekarang pengen biar teman-teman lebih kenal lebih dekat lagi sama Mas Denny nih. Mas Denny itu hobinya apa sih? Oke, kalau hobi sebenarnya hobi banyak sebenarnya Kak. Tapi yang lebih spesifik hobi aku adalah kalau dari sport berenang ya. Berenang dari SMP itu sampai sekarang aktif berenang, gitu. Rutin gitu. Setiap minggu pasti aja ada agenda untuk berenang. Setelah itu seperti laki-laki pada umumnya sih, motor gitu, motoran gitu ya, lebih tepatnya motor gede gitu. Hobi gitu, karena itu salah satu passion juga gitu. Iya.
Passion gitu. Sampai katanya pokoknya to will forever ya. Iya, two wheels forever gitu. Iya, iya. Nah, terus kan aku kan follow IG-nya Mas Denny ya. Itu kan ditulis katanya mie ayam rider ya. Iya. Kenapa mie ayam tuh coba? Karena itu makanan favorit juga sebenarnya. Makanan favorit dari kecil gitu. Kalau ditanya kenapa suka mie ayam? Karena kebetulan ibu saya suka banget sama mie ayam. Oh, jadi menurun. Iya. Karena dari kecil cekokinnya mie ayam sama si mama gitu. Iya, iya, iya. Makan mie ayam, sampai ke gede saya suka mie ayam gitu. Oke. Nah, yang menarik kalau menurut Mas Denny yang menarik dari mie ayam itu apa? Dan misalnya pernah nggak cari di kota lain, misalnya pas ke kota lain, hunting juga mie ayam seperti itu nggak? Seperti itu, tapi menurut versi aku ya, ini versi aku. Mie ayam itu dibagi 4 versi. Nah, ini nggak ngomong sama chef, nggak ngomong sama chef. Ya, oke. 4 versi apa nih? Ya, yang pertama itu bakmi. Bakmi itu yang terkenal di Jakarta itu kayak bakmi karet gitu ya. Jadi mie-nya lebih tebal, lebih kenyal. Terus ada mie ayam kayak peranakan antara Chinese dan Jawa gitu. Itu biasa sekarang kita temuin kayak di Jakarta. Nah, mie ayam di Jakarta seperti itu kayak model bakmi kayak bakmi yang itu. Terus ada satu lagi mie ayam kampung. Nah, mie ayam kampung ini sering kita temukan di Bandung khususnya, Jawa Barat. Gerobak tehnya. Gerobak biru. Sausnya banyak tuh. Ya betul, yang sausnya banyak. Atau di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Satu lagi itu adalah yamin. Yamin ayam. Dan itu biasanya terkenal cuma di Bandung ya. Yamin, nyebutnya kadang di Bandung gini, Mbak, mie ayam. Begitu kita mesen, mau yamin apa? Yamin manis, yamin asin gitu. Iya. Padahal bakmi ya bakmi aja, yamin ya yamin aja. Tapi kalau di Bandung itu pengecualian ya. Kadang nulis ya bakmi, tapi begitu kita mesen dia nawarinnya yamin apa gitu. Gitu. Dan yang paling saya cocok itu sebenarnya bakmi yang di Jakarta. Yang mostly di Jakarta itu jual mie ayam seperti itu. Dan di Jakarta tuh kulturnya gini, Kak. Ya, penjual mie ayam itu dari jam 7 pagi udah jualan. Ya? Iya. Dan itu bisa menjadi sarapan pagi gitu. Dan beruntung banget aku pernah kerja di Jakarta selama 4 tahun di daerah Blok M, salah satu hotel di daerah Blok M. Begitu aku tahu kulturnya pagi-pagi makan mie ayam, aku langsung bersyukur. Bahagia ya? Bahagia gitu. Pagi-pagi udah bisa nikmatin mie ayam nih gitu. Nah, dan mostly yang dijual itu seperti aku bilang tadi, dia peranakan gitu. Jadi antara Chinese dan Jawa kayaknya ya. Jadi si mie ayam itu ayamnya toppingnya kotak-kotak, dipotongannya ya kotak-kotak. Terus agak sedikit kecap tapi tanpa kunyit gitu. Dan si mie-nya itu dibikin kering gitu. Kadang kuahnya dipisah dengan bakso dan pangsit. Itu yang paling aku suka banget. Gitu ya. Di Bandung menemukan nggak seperti itu? Sejauh ini ada sih beberapa, tapi kalau untuk yang favorit aku di Jakarta belum ada yang bisa nanding. Ada nggak yang pernah nggak nyobain depannya maksudnya S titik-titik? Belum ya? Pernah nyobain. Pernah tahu itu ya? Tahu. Yang ayamnya diserut? Yang diserut ya, pernah. Okay. Tapi tidak seenak langganan aku di Jakarta. Gitu. Berarti masih di bawah itu ya? Masih di bawah itu. Padahal menurut aku di Bandung itu sih oke lah dia di Bandung ya. Tapi kembali ke selera sih sebenarnya ya, kembali ke selera bener, gitu. Bener banget itu ya. Itu apa istilahnya subjektif banget lah. Iya, subjektif banget gitu. Nah, sejauh so far ini kemana pernah menemukan mie ayam paling jauh di mana nih, Mas Den? Kemana-mana aku cari mie ayam. Sebelum syuting kita hari ini, 6 hari kemarin aku habis dari Bali. Dan pasti nyari mie ayam juga di sana. Ada nggak? Ada. Ada yang enak? Biasa aja sih sebenarnya. Biasa ya? Biasa aja, tapi lumayan mengobati rasa mie ayam. Dan itu tipikal mie ayam kayak mie ayam kampung ya, yang pakai kunyit, terus ada kuahnya gitu. Enak-enak aja kok. Gitu. Iya. Nah, kalau di Bandung ya mie ayam yang recommended menurut Mas Denny yang mana? Kalau di Bandung, ya kalau di Bandung ada salah satu mie ayam kampung yang terkenal. Aku suka ya, itu mie ayam Cipaganti. Oh, I see, dekat masjid. Ya, dekat masjid. Oke, I know. Ya, aku makan di situ dari tahun 2008. Pantesan dia bertahan karena Mas Denny makan di sana terus. Jadi ada langganan makan terus. Makan terus gitu. Dari harga yang masih murah sampai sekarang ada cukup lumayan, tapi rasanya tidak berubah. Yes.
Buat para penonton semua, must try. I think most of them already know. Yeah, already know. Yeah, right. Nah, kalau di sini ada nggak menu mie ayam? Di sini belum ada. Tapi bikin nggak kira-kira? Next aku pengen buat juga di sini menu mie Ya. ayam, tapi melihat dulu volumenya. Jikalau volumenya udah sesuai dan ideal, mungkin akan dimasukin ke menu brunch. Brunch doang ya. Ya, seperti kultur tadi Jakarta, mie ayam bisa makan pagi-pagi, jadi mie ayam kita masukin ke menu brunch. Oke. Ya, breakfast lunch gitu. Mas Den, ada yang ingin sampaikan nggak sih? Udah disampaikan nggak sih ke teman-teman yang baru mau memulai dunia, masuk ke dunia kuliner atau Kulineri ya. Iya. Nah, ya. Yang pertama adalah tetap semangat, berjuang, jangan pernah kendor. Ingat, tidak ada kesuksesan yang instan. Betul banget. Achievement is not given, you have to earn it. But kerja ini kan let's say 8 atau 12 jam ya. Jikalau kalian bekerja hanya untuk mencari uang, sangat disayangkan. Pesan aku adalah belajar, 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 dan belajar. So you can do it and rock on. Wes, mantap. Terima kasih banget Mas Denny. Sama-sama Kak Prima. Oke guys, begitulah tadi bincang-bincang menarik kita dengan Mas Denny, seorang chef ya, yang luar biasa banget. Aku nggak nyangka ternyata seperti ini ngobrolnya, seru banget ya. Lain kali kita jumpa lagi dengan teman-teman saya yang lain. So, tetap dukung channel saya, Prima Dewi FRC. See you. See you.